warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lizia Datul Rahmi, NIM 20551. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini, saya akan mewawancarai dua rekan saya mengenai tugas-tugas perkembangan pada usia remaja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar Pendidikan Luar Sekolah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Setiawati, PTSI. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai dua orang rekan saya mengenai tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Nah, sekarang kita sudah bersama dua orang rekan saya. Dan untuk menghemat waktu dan untuk lebih supaya obrolan kita lebih santai ke depannya, sebaiknya kita perkenalan diri dulu. Kepada saudara Kelvin, dipersilakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Andian. Bisa panggil Kelvin. Saat ini saya berusia 20 tahun. Dan sekarang saya menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektro. Lanjut, saudari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhari Kolina, bisa dipanggil Azhari. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang sebagai mahasiswi dari program studi pendidikan biologi. Baiklah, terima kasih atas perkenalannya. Pertama, maaf tadi saya lupa mengatakan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kesempatan wawancara kali ini. Untuk menghemat waktu, kita lanjut ke pertanyaan saja ya. Apakah kesibukan masing-masing dari saudara saat ini? Saat ini kesibukan yang saya lakukan, saya sedang melakukan kuliah daring. Jadi sehari-hari ya seperti biasa, seperti kuliah di Zoom, Google Meet dan sebagainya dari grup WhatsApp. Nah, sama sih. Saya juga disibukkan dengan perkuliahan secara daring, biasa lewat Zoom atau grup WhatsApp atau Google Meet. Jadi kegiatan kita bertiga hampir sama ya, kuliah online dan hanya di rumah. Dan menurut kalian efektif nggak sih kuliah online ini? Karena saya maba angkatan 2020, jadi langsung online, jadi belum tahu kayak apa dunia kampus yang sebenarnya. Jadi saya kalau efektif atau tidak efektifnya mungkin saya belum bisa jawab apakah ini efektif atau tidak efektif seperti itu, karena belum pernah ke kampus kuliah gitu. Halnya dengan saudari Zari, kalau saya kan sebelumnya saya kan angkatan 2019, waktu itu sudah langsung mulai ke kampus. Nah, pada saat pandemi saat sekarang ini, menurut saya sih perkuliahan online ini sangat tidak efektif, karena terkhusus lagi saya berkuliah program studi D4. Jadi kalau perkuliahan vokasi ini lebih banyak lebih ke praktek. Nah, sedangkan kuliah online ini kita hanya mempelajari teori saja. Jadi sebenarnya kami ini dituntut untuk langsung ke dunia kerja, jadi untuk lebih banyak praktek. Nah, sedangkan online tidak ada praktek, jadi hal tersebut sangat disayangkan pada saat sekarang ini. Dan jadi kami harap ke depannya kampus lebih terbuka atau lebih membuka izin untuk kuliah offline. Oke, mudah-mudahan pandemi saat ini cepat berakhir ya. Dari zaman SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi sekarang, bagaimanakah perkembangan skala nilai kalian? Apakah sudah memuaskan atau belum? Untuk sekarang ini sih dari dibandingkan dengan SMP, SMA,
untuk perkuliahan saat ini sih lebih memuaskan. Malahan tidak menyangka pada saat perkuliahan ini sih lebih lebih menikmati. Soalnya kita tuh udah paham seperti apa eh, belajar yang baik dan lebih apa itu lebih berfokus lagi. Dan pada kuliah saat ini kan kita lagi memikirkan masa depan, jadi kita lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, betul juga sih. Kalau saya dari SD, SMP, SMA, alhamdulillah menurut saya sudah memuaskan. Dan di kuliah ini saya tidak menyangka nilai saya eh, yang saya kira pas SMA kuliah itu akan berat, susah mendapatkan nilai memuaskan, dan ternyata pas saya jalani nilai saya menurut saya sudah memuaskan gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian telah bisa menerima keadaan jasmaniah kalian saat ini dan menggunakannya secara efektif? Kalau saya mungkin belum terlalu menerima karena mungkin saya masih tahap remaja akhir, belum dewasa awal, jadi untuk menerima penuh 100% mungkin belum ya, tapi saya terus mencoba untuk lebih menerima diri lebih baik, lebih berpikiran terbuka lagi seperti itu. Kalau saya sih itu saja alhamdulillah mulai menerima atau lebih bersyukur dengan apa yang saya dapatkan sekarang ini. Dengan jasmani saya saat ini, saya eh, lebih bijaksana lagi atau bertanggung jawab lagi dengan apa yang saya lakukan saat ini. Nah, tadi kan mengenai jasmania, penerimaan diri mengenai jasmania. Sekarang mengenai gender, apakah kalian sudah bisa menerima diri kalian sebagai laki-laki dan perempuan? Kalau saya, alhamdulillah saya lebih menerima, soalnya kalau laki-laki ini kan orangnya lebih tegas atau lebih berpendirian dengan apa yang dia omongin atau lebih yang dia lakukan. Seperti kalau memang dia, ya, kalau memang tidak, ya tidak. Nah, beda halnya dengan perempuan. Tapi kalau menurut saya menerima saja, bersyukur karena saya ini terlahir sebagai wanita seperti itu. Karena kan kalau wanita itu derajatnya lebih tinggi dari laki-laki, tapi mungkin nggak bisa disalahkan juga sih laki-laki. Sebenarnya wanita sama laki-laki ini saling melengkapi gitu, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu. Jadi intinya kalian udah bisa ya menerima diri kalian sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Alhamdulillah. Apakah keinginan dari diri kalian untuk mencapai pribadi perilaku sosial yang bertanggung jawab? Kalau saya sih ada. Jadi misalnya kita berperilaku sosial yang bertanggung jawab itu melakukan sosialisasi, atau kemarin bulan puasa kemarin kita misalkan melakukan bagi-bagi takjil gratis. Nah, kita akan lebih melihatkan contoh yang baik pada orang-orang lain. Nah, jadi kita itu harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, bukan semata-mata di organisasi kita berbaik, di luar kita berperilaku yang buruk. Nah, itu yang sangat disayangkan untuk saat ini. Oke, kalau saya mungkin sangat-sangat ingin ya mencapai pribadi yang bersikap bertanggung jawab. Soalnya kan uh, salah satu tolak ukur dari sikap seseorang itu kan dilihat bagaimana pertanggungjawabannya dalam melakukan apapun seperti itu. Tapi masalahnya mungkin uh, kalau dilihat saat sekarang ini mungkin tingkat pertanggungjawaban saya mungkin belum 100%. Jadi karena masih remaja akhir, mungkin untuk mencapai 100% bersikap bertanggung jawab mungkin saya butuh proses yang panjang. Masih kayak mencari jati diri nggak sih? Nah, seperti itu bisa dibilang lebih mencari pengalaman yang lebih banyak Untuk mempersiapkan
usia memasuki dewasa awal. Apakah kalian sudah bisa mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya? Kalau kalau saya pribadi sih sudah bisa, soalnya eh, saya juga berusaha mempelajari emosional seorang, baik dari itu keluarga maupun dari teman-teman saya seperti itu. Jadi setiap orang kan punya emosional berbeda-beda kan. Dari sana saya belajar bagaimana cara mempelajari emosional dari orang-orang tersebut. Semakin saya mengenal orang lebih banyak lagi, saya makin belajar seperti itu. Saya sih sama halnya dengan pelajari, kita lebih paham dengan emosional seseorang, lebih lebih apa tuh, lebih mengerti dengan keadaan dan lebih paham kalau orang marah atau gimana. Kalian yang sekarang yang udah memasuki tahap usia remaja akhir, apakah kalian sudah bisa bergaul dengan kelompok remaja baik yang sejenis ataupun yang beda jenis kelamin? Untuk saat ini sih lebih bisa bergaul sama teman dibandingkan dengan waktu SD, SMP, atau SMA. Malahan di perkuliahan saat ini kita lebih lebih paham atau lebih murah dekatnya sesama teman. Bahkan kadang kita hanya berkuliah atau bertatap muka hanya 1 tahun, kita kadang sudah dekat. Beda dengan hanya untuk SMA, SMP, kita lebih lama pendekatannya. Nah, saya setuju sih dengan saudara Kelvin, karena mungkin semakin bertambah umur, semakin banyak mengenal orang lain, mungkin kita semakin bisa beradaptasi dengan orang-orang baru seperti itu. Jadi mungkin sekarang ya seperti itu, sudah bisa bergaul dengan remaja-remaja yang sebaya. Selanjutnya topik kita mungkin lebih ke membahas masa depan ya. Kayak apakah kalian sudah bisa secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih dekat? Jujur, mungkin untuk gambaran dunia mungkin saya sudah punya, tapi mungkin untuk mengembangkan secara lebih dekat mungkin belum, soalnya sampai sekarang saya masih belum bisa menentukan arah mana yang akan saya tuju menuju masa depan. Seperti saya masih labil ingin profesi apa di masa depan atau bekerja di bidang apa, seperti itu. Dan saya akui saya masih belum bisa mengenali diri saya sendiri secara 100% seperti itu. Kalau menurut saya sih beda halnya dengan saudari. Untuk saat ini kan saya sudah semester 4, bahkan udah mau semester 5. Jadi kita tuh sekarang udah mulai terlihat nanti kita tuh kerja di mana, dan bahkan jurusan saya saat ini kan teknik elektro. Teknik elektro kan lebih menjuru ke teknologi. Nah, teknologi tidak akan ada habis sampai akhir zaman. Nah, jadi kita akan bekerja dengan teknologi yang lebih maju lagi. Nah, jadi kedepannya sih sudah mulai terlihat seperti jurusan saya sih lebih ke prodi telekomunikasi, jadi jaringan. Sudah lebih fokus ke teknologi. Ya. Menarik nih, dari pertanyaan sebelum-sebelumnya, pertanyaan ini yang paling menarik menurut saya. Yang mana yang pertanyaan sebelumnya jawaban saudara-saudara hampir sama, tapi sampai di pertanyaan ini kok agak sedikit berbeda. Padahal kan udah kuliah, udah di jurusan masing-masing, nggak kayak SMA kita mempelajari semuanya, ke SMP, SD juga gitu. Di kuliah ini kan udah fokus, kayak Zari tadi udah belajar di pendidikan biologi, kalau Kelvin di Telkom, ya Telkom. Sedangkan Kelvin sudah bisa menggambarkan seperti apa dunianya ke depannya. Sedangkan saudari Zari masih terlihat abu-abu seperti itu, belum bisa menentukan arah mana yang akan saya tuju. Tapi saya berusaha seperti kayak mau mengenali apa bakat dan minat saya ke depannya.
akan berusaha seperti itu. Berarti bisa jadi nanti profesinya melenceng ya dari Jurusan saya sendiri. Nah, jadi kan kalian sudah mempunyai gambaran untuk dunia yang lebih dekat nih. Jadi, apakah kalian sudah mempunyai persiapan mandiri secara ekonomi? Untuk saat ini sih lebih belum siap sih, soalnya kan kita kan lebih siap untuk ekonomi dan masih bergantung kepada orang tua. Nah, untuk saat sekarang ini sih sudah mulai belajar untuk mandiri. Nah, contohnya di sekarang ini kuliah. Nah, saat ini saya kuliah tidak lagi membebankan biaya dari orang tua lagi. Dan hanya beberapa saja yang lebih membebankan orang tua. Nah, berarti intinya mandiri secara yang secara ekonomi belum, berarti mandiri yang lain sudah belajar begitu. Nah, kalau saya mungkin sama sih sama saudara Kelvin. Kalau mandiri secara ekonomi mungkin belum, soalnya kan saya nggak ada merintis usaha-usaha untuk pemasukan uang seperti itu. Saya cuma fokus kuliah dan pastinya bergantung kepada orang tua. Tapi kalau mandiri seperti bikin tugas sendiri ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam perkuliahan, saya usahakan sendiri seperti itu tanpa melibatkan orang tua ataupun mengadulah kepada orang tua seperti itu. Oh, jadi intinya kalian sudah mandiri dalam hal emosional tapi belum mandiri dalam hal ekonomi. Kemandirian secara ekonomi tadi, walaupun kalian masih belum mandiri secara ekonomi, pasti nih kalian udah memikirkan pemilihan dan pelatihan jabatan seperti apa yang akan kalian hadapi ke depannya. Kalau saya sih mungkin balik lagi ya tadi ke pertanyaan yang gambaran dunia lebih dekat. Karena kan saya masih abu-abu, jadi mungkin untuk pemilihan bahkan latihan pun mungkin belum. Soalnya kan pemilihan aja belum ada, apalagi latihan seperti itu kan. Tapi saya masih labil, soalnya mungkin dari kecil sampai sekarang cita-cita saya selalu berubah seperti itu. Dia kayak bukan Anda saja sih, saya juga kayak itu waktu kecil pengen jadi dokter, lihat dokter pengen jadi dokter, lihat polwan pengen jadi polwan. Nah, seperti itu. Beda halnya dengan saudara saya sih belum ke spesifik ke jabatannya sih, lebih ke peluang kerjanya. Nah, seperti video saya kan lebih misalnya kerja di jaringan seperti di Komsel dan seperti radar yang ada pada pesawat, ya seperti itu, dan seperti kerja di Kominfo atau jadi kementerian BUMN, nah kayak gitu. Jadi dia sudah ada pemilihan tapi latihannya mungkin belum. Sudah ada gambaran nih mau jadi apa, bisa jadi next generasi Pak Menteri. Oh. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih ya, yang sedikit menarik, kayaknya agak berat kalau dibahas tapi menarik, mengenai rancangan masa depan lagi. Apakah kalian sudah mempersiapkan perkawinan dan keluarga di masa depan? Silakan saudara Karti. Untuk saat ini sih saya belum fokus ke situ. Saya lebih fokus ke pendidikan dan lebih memikirkan pekerjaan apa yang bisa depan nanti. Nah, ada hubungannya sih dengan perkawinan. Nah, kita akan lebih mempersiapkan finansial yang lebih baik lagi dan kesiapan mental yang lebih baik lagi. Nah, kita akan untuk mempersiapkannya kan kita lebih siap lagi dan lebih banyak lagi, dan itu tidak main-main dan itu lebih besar tanggung jawabnya. Mungkin sama sih sama saudara Kelvin ya. Untuk perkawinan ataupun membangun bahtera rumah tangga mungkin saya belum ada rencana seperti itu. Soalnya saya fokus gimana dapat gelar dulu, lulus wisuda, dan saya mau jadi wanita karir seperti itu, wanita yang mandiri, benar-benar mandiri 100% seperti itu, tidak bergantung lagi kepada orang tua, dan bisa mengurus diri sendiri itu yang paling penting seperti itu. Jadi
perkawinan atau membangun rumah tangga mungkin belum ada persiapan sama sekali. Jawaban yang menarik sih menurut saya. Saya pribadi pun kayak gitu. Sekarang fokus kuliah dulu, habis kuliah wisuda, kerja, bahagiain diri sendiri, baru memikirkan tentang Bahagiain orang tua dulu ya, yang jelas. Nah, menarik kan pembahasan kita kali ini mengenai tugas-tugas perkembangan remaja. Tapi sepertinya video kita berakhir sampai di sini mengingat waktu yang sudah habis. Saya sebagai pewawancara dan mewakili dua narasumber saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Tapi kami berharap semoga video ini bermanfaat untuk semua orang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.